Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldani Jova. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia dengan nomor induk mahasiswa 230201020063 dari kelas MJ 501 untuk mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SEMMCRFM. Di sini, saya akan membuat video presentasi guna memenuhi syarat UAS dari mata kuliah Manajemen Risiko, yang mana saya akan membahas mengenai penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi syariah berdasarkan SOJK nomor 8/SOJK 05/2021, panduan untuk pengelolaan risiko di perusahaan asuransi syariah. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SOJK nomor 8/SOJK 05 tahun 2021 adalah panduan pelaksanaan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi syariah. Regulasi ini memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Implementasi ini memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas, memastikan kepatuhan terhadap regulasi atau aturan yang ada, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perusahaan asuransi syariah. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu mengenai latar belakang regulasi. Yang pertama, ada regulasi terdiri dari dua regulasi. Yang pertama yaitu POJK nomor 44/POJK 05 tahun 2020. Kemudian yang regulasi kedua, SOJK nomor 8/SOJK 05 tahun 2021. Kemudian selanjutnya terdapat 3 tujuan. Yang pertama, tujuannya yaitu memberikan standar minimum dalam penerapan manajemen risiko. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menjamin bahwa perusahaan asuransi syariah mampu mengelola risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut. Kemudian tujuan terakhir yang ketiga yaitu melindungi pemegang polis melalui pengelolaan risiko yang efektif. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari manajemen risiko. Berdasarkan SOJK, manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk diantaranya adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi potensi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, digunakan untuk mengukur risiko agar bisa menentukan tingkat dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko ini digunakan untuk mengendalikan risiko agar tidak merugikan perusahaan pada masalah apapun itu. Kemudian yang terakhir, manajemen risiko digunakan untuk memantau risiko secara berkala untuk memastikan bahwa efektivitas perusahaan dalam langkah pengendalian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis risiko di perusahaan asuransi syariah. Jenis yang pertama yaitu risiko strategis, merupakan kesalahan dalam keputusan strategi perusahaan. Kemudian jenis risiko yang kedua, risiko operasional, yaitu kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau sistem. Yang ketiga, risiko asuransi, yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban klaim. Yang keempat, risiko hukum, yaitu tuntutan hukum atau kelemahan pada aspek hukum. Kemudian yang kelima, risiko reputasi, yaitu penurunan kepercayaan publik akibat persepsi negatif. Ini tidak baik. Kemudian jenis risiko selanjutnya, risiko yang keenam, risiko kredit, yaitu kegagalan pihak ketiga untuk memenuhi kewajibannya. Ini tidak boleh juga karena tidak baik. Kemudian risiko yang ketujuh, jenis risiko yang ketujuh yaitu risiko pasar, fluktuasi nilai aset dan liabilitas akibat perubahan kondisi pasar. Kemudian risiko yang ke-8, risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban sampai jatuh tempo. Kemudian jenis risiko yang terakhir pada asuransi syariah yaitu adalah risiko kepatuhan, yang mana berarti ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku atau yang ada.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pilar penerapan pada manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengawasan aktif. Di sini, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan pada manajemen risiko. Kemudian yang kedua, kebijakan dan prosedur. Nah, penyusunan kebijakan risiko ini secara tertulis dan penetapannya limit risiko sesuai dengan profil perusahaan. Kemudian yang ketiga, identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Pada proses ini yaitu proses manajemen risiko berdasarkan analisis data. Kemudian yang terakhir, sistem pengendalian internal. Pengawasan ini pengawasan yang independen dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai pengawasan aktif. Terdapat 4 pengawasan aktif. Yang pertama yaitu pemahaman mengenai risiko, yang mana berarti memahami risiko inheren yang melekat pada kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, arahan strategis, memberikan arahan yang jelas terkait pengelolaan risiko yang ada. Kemudian yang ketiga, pengawasan mitigasi, yaitu mengawasi langkah mitigasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan budaya risiko, yang berarti membangun budaya risiko di seluruh tingkatan organisasi. Selanjutnya yaitu kebijakan dan prosedur pada risiko. Terdapat 4. Yang pertama yaitu disusun secara tertulis dan mencakup strategi, toleransi risiko, dan limit risiko. Yang kedua, relevan dengan jenis risiko yang dihadapi perusahaan, termasuk risiko strategis dan risiko operasional. Yang ketiga yaitu diperbaharui secara berkala. Mengapa? Karena untuk menyesuaikan dengan perubahan internal dan eksternal yang ada. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu dikomunikasikan secara jelas, sejelas-jelasnya ke seluruh pegawai untuk memastikan bahwa implementasi yang akan diimplementasikan ini konsisten. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai proses identifikasi pada risiko. Yang dapat dilihat pada gambar, ada gambar mengenai struktur proses identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi syariah. Identifikasi dilakukan secara proaktif. Mengapa? Karena untuk mengenali seluruh risiko yang memungkinkan terjadi, baik risiko inheren yang melekat pada kegiatan usaha maupun risiko tambahan yang sering muncul akibat perkembangan bisnis yang ada. Metode yang digunakan meliputi analisis sumber risiko berdasarkan aktivitas operasional perusahaan dan peninjauan dampak risiko terhadap kelangsungan usaha. Sebagai contoh, risiko dari pengembangan produk baru yang belum pernah dijalankan seringkali menjadi tantangan karena melibatkan ketidakpastian pasar, potensi ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, serta pengelolaan dana terbaru yang mungkin sedikit lebih kompleks. Selanjutnya yaitu mengenai proses pengukuran risiko. Nah, pengukuran risiko ini dilakukan secara berkala. Dengan apa? Dengan metode kuantitatif ataupun bisa dengan metode kualitatif. Kemudian indikator dari pengukuran risiko ada 2. Yang pertama yaitu sensitivitas terhadap perubahan faktor eksternal, dan yang kedua yaitu eksposur risiko berdasarkan jenis risiko dan aktivitas tertentu. Kemudian tujuannya yaitu untuk menentukan dampak risiko terhadap kelangsungan usaha dan mengambil langkah mitigasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses pengendalian risiko. Dapat dilihat juga pada gambar yang tertera, dapat dipahami juga secara sesama bahwa pengendalian risiko ini meliputi beberapa langkah atau langkah-langkah mitigasi yang tujuannya itu untuk mengurangi dampak dari risiko.
Nah, contoh metode mitigasinya ada 4. Yang pertama yaitu accept, yang berarti bahwa menerima risiko jika dampak dari risiko tersebut masih dalam batas normal atau batas toleransi. Kemudian contoh metode mitigasi yang kedua yaitu control, yang berarti mengurangi dampak risiko melalui kebijakan operasional perusahaan yang ada. Yang ketiga, avoid atau menghindar, yang berarti bahwa menghindari aktivitas yang berisiko, pokoknya menghindari aktivitas yang berisiko tinggi atau memiliki risiko yang kurang baik. Kemudian metode mitigasi yang terakhir yang keempat yaitu transfer, yang berarti bahwa mengalihkan risiko kepada pihak ketiga. Contohnya pihak ketiganya itu seperti asuransi. Selanjutnya akan membahas mengenai pemantauan risiko. Terdapat 3. Yang pertama yaitu risk register. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu dokumen yang mencatat seluruh risiko, langkah mitigasi, dan hasil pemantauan. Kemudian yang kedua ada audit internal. Maksudnya apa? Yaitu pengawasan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan risiko. Kemudian pemantauan risiko yang terakhir, yang ketiga adalah laporan berkala, yang berarti bahwa disampaikan kepada direksi dan dewan komisaris untuk evaluasi secara berkala, yang tujuannya itu agar mengetahui apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dimaksimalkan atau dioptimalkan. Kemudian di sini ada sistem pengendalian internal. Nah, sistem pengendalian internal ini mencakup penetapan wewenang dan tanggung jawab yang sangat jelas di setiap level organisasi. Pemisahan fungsi antara unit bisnis dan pengawasan risiko untuk menghindari konflik kepentingan, serta dokumentasi dan pelaporan yang akurat yang bertujuan untuk mendukung pengembalian keputusan yang tepat dan transparan. Selanjutnya yaitu evaluasi profil risiko. Terdapat 3 evaluasi profil risiko. Yang pertama yaitu penilaian risiko inherent. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya adalah risiko yang melekat pada kegiatan usaha tanpa memperhitungkan langkah mitigasi. Kemudian yang kedua yaitu kualitas penerapan risiko, yang berarti bahwa menilai efektivitas sistem pengendalian risiko yang ada. Kemudian yang ketiga, frekuensi pada evaluasi, yang mana frekuensi evaluasi ini dilakukan setiap 6 bulan sekali atau lebih, pokoknya sering jika dibutuhkan atau diperlukan oleh perusahaan. Semakin sering diperlukan maka akan semakin sering dilakukan. Selanjutnya ada penyesuaian terhadap regulasi baru. Perusahaan harus terus menyesuaikan kebijakan dan prosedur risiko sesuai dengan regulasi yang baru, mengikuti perkembangan zaman yang ada dan mengikuti peraturan yang ada, termasuk perubahan dari POJK atau SOJK. Hal ini mencakup pembaruan limit risiko, pengelolaan likuiditas, dan penyesuaian terhadap kondisi pasar. Baik, yang terakhir di sini yaitu kita akan membahas mengenai kesimpulan terhadap materi yang tadi saya sudah jelaskan. Kesimpulannya itu penerapan manajemen risiko berdasarkan SOJK nomor 8 /SOJK 05 tahun 2021 memastikan bahwa perusahaan asuransi syariah dapat mengelola risiko dengan efektif, menjaga keberlanjutan usaha, dan mematuhi prinsip syariah, yang mana regulasi ini memberikan standar minimum yang harus diikuti, namun implementasinya membutuhkan komitmen dari seluruh elemen perusahaan. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi syariah berdasarkan SOJK nomor 8 SOJK 05 tahun 2021, panduan untuk pengelolaan risiko di perusahaan asuransi syariah. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dimengerti, dapat dipahami, serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan atau kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.